Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman Minty semua. Pada video kali ini, sesuai dengan thumbnailnya, kita akan membahas dan mensimulasikan bagaimana cara kita mengoperasikan Odoo secara SOO dan secara SOL. Nah, sebelumnya aku kasih overview terlebih dahulu atau penjelasan singkat terkait dengan Odoo. Odoo merupakan salah satu platform digital yang menerapkan sistem ERP dan salah satunya di antara beberapa platform digital ERP yaitu dari mungkin Oracle, SAP, dan lain sebagainya. Nah, Odoo ini merupakan salah satunya yang memiliki interface yang bisa dibilang sederhana dan uh, mudah untuk dipahami dan dioperasikan. Seperti itu. Nah, Odoo sendiri itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah SOD, yang kedua adalah SOO, dan yang ketiga adalah SOL. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan simulasi terkait dengan Odoo SOD, Odoo SOO, dan Odoo SOL. Mungkin untuk Odoo SOD, lebih lanjutnya mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya. Di sini Odoo SOO merupakan salah satu jenis Odoo yang mana cara mengoperasikannya itu kita terlebih dahulu membuka website. Mohon maaf, terlebih dahulu membuka browser atau peramban yang nantinya kita melakukannya itu memiliki batas waktunya, teman-teman. Di Odoo SOO itu kita ada batas hari penggunaan. Jadi nanti ada setelah melampaui batasnya atau melewati batasnya itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu. Dan untuk Odoo SOL yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan instalasi terhadap Odoo-nya itu atau aplikasi Odoo-nya, terus nanti setelah diinstal akan ada local host-nya dan kemudian kita akan membuat database-nya seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat terkait dengan Odoo SOO dan Odoo SOL yang akan kita lakukan simulasi berikut ini, habis ini. Kita langsung aja sekalian kita mulai dari Odoo SOO. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam browsernya atau peramban. Untuk peramban atau browsernya itu terserah teman-teman. Bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan yang biasa teman-teman gunakan. Di sini aku pakai Google. Nah, di sini kita search aja odoo.com. Kemudian setelah itu akan muncul mungkin ya tampilan. Nah, tampilan seperti ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita pencet saja karena kita akan membuat baru, kita akan membuat dari awal. Kita pencet try it free atau uji coba gratis. Setelah itu kita akan diarahkan atau masuk ke dalam menu choose your apps atau pilih aplikasinya. Nah, di sini kita mungkin bisa pilih saja invoicing, phone sales, dan lain sebagainya. Itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman akan gunakan. Nah, di sini seperti yang udah aku sampaikan tadi di awal, bahwa untuk Odoo SOO itu mempunyai tenggat waktu selama lebih kurang 15 hari. Di sini ya teman-teman, 5 day free trial itu selama 15 hari. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 15 hari, maka Odoo SOO yang kita buat tidak bisa digunakan lagi. Setelah kita tadi memilih apps, kita di sini sudah memilih 4. Kita kemudian lanjutkan atau continue. Setelah itu kita akan diarahkan atau masuk ke dalam menu Odoo Get Started. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk membuat database. Di sini kita isikan saja untuk first and last name-nya itu kita isikan kemudian kita gunakan
email yang sudah kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini diusahakan emailnya itu uh, belum pernah dipakai atau belum pernah digunakan untuk membuat database Odoo sebelumnya gitu. Karena nanti kalau misal ternyata untuk emailnya itu sudah pernah dipakai untuk membuat database Odoo, maka akan terjadi tumpang tindih. Jadi nanti untuk servernya itu bingung nih. Padahal kan di sini sudah tadinya sebelumnya sudah buat database, tapi uh, ternyata membuat lagi. Jadi nanti untuk loginnya itu akan susah teman-teman. Nah, di sini untuk company name-nya itu kita isikan, kita samakan saja. Nah, fungsi company name-nya itu juga berfungsi sebagai domainnya teman-teman. Jadi nanti kalau misal teman-teman ingin masuk ke dalam Odoo-nya langsung, nggak perlu nih kita pencet odoo.com. Jadi kita bisa kasih domainnya di depan si tag striperp.odoo.com gitu teman-teman. Nah, mungkin aku kasih sedikit fun fact atau sedikit tips karena tadi Odoo SOO itu mempunyai tenggat waktu selama 15 hari. Di sini ada salah satu cara untuk gimana kita bisa memakai Odoo kapanpun. Jadi nggak ada batas harinya, batas penggunaannya. Yaitu dengan cara tambah Odoo strip gitu. Edu, mohon maaf. Ditambahkan Edu strip gitu. Nanti untuk tenggat waktunya itu tidak ada tenggat waktunya gitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman pakai secara terus menerus itu. Setelah kita membuat company name-nya, kita country-nya sudah sesuai Indonesia, untuk language-nya juga English, dan untuk company size-nya mungkin kita pilih saja yang paling sedikit, dan I'm a student atau I'm student, dan untuk phone number-nya itu optional, bisa teman-teman isi ataupun tidak gitu. Kemudian setelah semuanya sudah diisi, kecuali untuk phone number-nya karena optional, maka kita lanjutkan dengan start now. Nah, di sini muncul welcome to Odoo, dan seperti ini yang tandanya kita berhasil untuk membuat database-nya gitu, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita akan diarahkan untuk melakukan verifikasi terhadap email yang sudah kita daftarkan tadi gitu. Untuk melakukan verifikasinya nanti atau aktivasi ya. Di sini ada notifikasi activation email send. Jadi untuk Odoo-nya sudah mengirimkan aktivasinya, dan langkah selanjutnya kita melakukan aktivasi terhadap Odoo-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa refresh untuk Odoo-nya karena kita sudah melakukan aktivasi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Untuk tadi notifikasi merahnya sudah hilang, dan akan berganti notifikasi mungkin untuk reminder
Berapa hari lagi audionya akan expire, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tadi melakukan aktivasinya itu langkahnya, teman-teman buka email, tentunya buka Gmail atau apapun. Untuk emailnya nanti akan ada pesan dari Odoo untuk teman-teman lakukan aktivasi. Nah, di aktivasi itu teman-teman akan diinstruksikan untuk membuat passwordnya. Setelah membuat passwordnya, bisa teman-teman lakukan aktivasi, dan di situ ada langkah untuk mengundang kolega atau mengundang rekan kerjanya, misal katakanlah rekan kerjanya teman-teman atau karyawan lainnya gitu. Nah, kalau misal kita belum mau untuk mengundang atau menambahkan, bisa teman-teman skip gitu. Nah, bagaimana kalau misal kita skip, nanti cara mau mengundangnya gimana lagi nih? Kita pergi di sini, kita pencet di menu setting, tentunya di sini ada menu general setting. Nah, di sini ada seperti ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman cukup cantumkan email, misal katakanlah rekan kerja teman-teman atau uh, karyawan di perusahaannya teman-teman, yang tentunya di email itu sudah mempunyai akun Odoo gitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman cantumkan, nanti tinggal teman-teman lakukan invite seperti itu ya. Terus selanjutnya untuk aplikasi, untuk terkait dengan aplikasi, mungkin kalau misal teman-teman tadi di awal itu bingung, aplikasi yang misal ternyata kita kelewat untuk melakukan instalasi, terus apakah tadi pemilihannya itu bersifat permanen? Itu jawabannya tidak sama sekali teman-teman. Bisa teman-teman lakukan ubah, bisa teman-teman tambahkan, ataupun bisa teman-teman kurangi untuk aplikasi. Dengan cara tadi pencet menu apps. Nah, kemudian nanti di sini akan muncul berbagai aplikasi yang tadi di awal choose your apps gitu teman-teman. Bahkan di sini ada Odoo WhatsApp integration. Nah, di sini ada berbagai macam aplikasi yang bisa teman-teman lakukan install. Di sini tinggal teman-teman pencet aja install. Setelah itu, setelah sudah bisa teman-teman tunggu, kemudian nanti akan bertambah di bagian dashboard, bagian depan gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan simulasi bagaimana cara kita mengoperasikan atau membuat database Odoo secara SOO. Mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan terkait dengan Odoo secara SOL. Oke, setelah tadi kita sudah melakukan pengoperasian atau simulasi terkait dengan pembuatan database pada Odoo SOO, selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk pembuatan atau pengoperasian Odoo secara SOL. Nah, di sini awalnya kita tentunya buka browser atau perambar, kemudian kita ketikkan keyword nightly.odoo.com gitu. Nanti selanjutnya akan diarahkan di sini bagian Odoo. Kemudian bisa teman-teman pilih aja untuk versinya yang sekiranya kompatibel dengan device teman-teman gitu. Dan di sini tersedia versi 15, 16, dan 17. Versi 17 ini merupakan versi terbaru yang baru rilis pada bulan November, atau yang mana berarti bulan ini ya teman-teman baru rilis. Nah, di sini ada kita mungkin pilih aja untuk Odoo 16 gitu ya. Untuk Odoo 16, setelah itu di sini akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jadi memang setelah teman-teman tadi pencet untuk versi mana yang ingin teman-teman install, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir kalau misal muncul tampilan seperti ini, karena memang ya tampilannya akan muncul gini teman-teman. Setelah itu di sini ada Windows ya tentunya, atau sistem operasi dari device teman-teman. Kemudian di sini karena di sini mungkin banyak, dan banyak dari teman-teman yang mungkin bingung yang mana yang harus kita install gitu, yang mana satu yang harus kita install gitu. Nah, di sini tidak perlu khawatir buat teman-teman. Di sini kita pilih aja untuk latest versionnya. Jadi ini merupakan versi terbarunya gitu teman-teman. Jadi cukup teman-teman klik aja, kemudian nanti akan proses download gitu.
Nah, di sini sebelumnya aku disclaimer terlebih dahulu bahwa kalau misal aku udah punya Odoo SOD, mohon maaf, Odoo SOL itu versi 16 yang sebelumnya udah aku install. Jadi di sini kita mungkin ke bagian aplikasinya. Tapi sebelum itu mungkin aku hanya kasih gambaran kecil-kecilnya dan tidak bisa menampilkan secara full karena untuk Odoo SOL ini kalau misalnya kita sudah posisinya sudah melakukan instalasi terkait dengan Odoo SOL itu, maka alangkah lebih baiknya itu dianjurkan untuk tidak melakukan uninstall gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen install lagi gitu ya, itu akan susah gitu. Kalau misalnya teman-teman udah pernah uninstall, karena nanti database yang sudah teman-teman gunakan itu akan nyangkut di device teman-teman gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman melakukan install lagi, maka uh, sistemnya akan membaca kalau misal device ini sudah pernah menginstal dan karena database-nya itu masih nyangkut gitu teman-teman. Jadi mungkin disarankan buat teman-teman yang sudah download ataupun install bahkan install Odoo versi sebelumnya itu nggak perlu di uninstall gitu teman-teman. Teman-teman pakai saja karena memang basicnya itu sebenarnya sama. Jadi ya teman-teman nggak perlu uninstall gitu. Kalau pengen teman-teman uninstall, lakukan uninstall itu harus benar-benar telaten dan harus benar-benar teliti untuk melakukan uninstall dan saat melakukan install karena harus benar-benar dibersihkan terlebih dahulu terkait dengan database yang sudah pernah ada. Jadi setelah sudah bersih, mungkin sekiranya sudah bersih bisa teman-teman kemudian lakukan install. Nah, di sini udah aku download ya. Ada aplikasi Odoo yang udah aku download. Nah, di sini kita double tap, kemudian uh, kita akan lakukan install, tapi tidak sampai angka installnya. Di sini kita pilih bahasanya, kita pilih bahasa Inggris tentunya karena ya hanya ada dua opsi bahasa. Kemudian kita next aja. Setelah itu kita I agree. Kemudian, nah di sini perbedaannya kalau misal teman-teman belum dan sudah pernahnya download atau install Odoo, itu di sini perbedaannya di PostgreSQL database-nya. Nah, di sini karena tadi udah aku sampaikan kalau misalnya aku udah install Odoo SOL-nya, otomatis di sini PostgreSQL database-nya itu sudah ada gitu, nggak bisa dicentang. Karena uh, database-nya atau PostgreSQL database-nya itu sudah ada di device itu. Karena sebelumnya udah aku lakukan install, jadi otomatis sudah tersedia gitu. Nah, di sini udah nggak bisa. Nah, setelah itu kita lakukan next aja. Kemudian kita pilih destinasi foldernya itu di mana. Nah, setelah itu udah, kemudian kita misal katakanlah pilih kayak gini, kemudian kita lakukan install gitu teman-teman. Setelah lakukan install, nanti setelah melakukan install nanti teman-teman akan diarahkan ke akan masuk ke dalam menu untuk membuat database-nya gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam menu database atau selama proses penginstalan itu memang memakan waktu yang cukup lama gitu teman-teman. Jadi bisa teman-teman tunggu dan ya harap bersabar ketika menunggu proses installnya itu. Oke. Karena di sini udah aku install, jadi kita langsung aja masuk dalam contoh Odoo-nya gitu. Odoo SOL yang udah aku Odoo SQL yang udah aku install. Udah masuk ke dalam atau udah install Odoo-nya dan udah membuat database-nya. Jadi untuk step sebelum ini aku hanya bisa kasih mungkin penjelasan secara lisannya aja untuk visualnya karena memang sudah terlewat. Nah, untuk penjelasan secara lisannya itu nanti setelah teman-teman lakukan sudah berhasil installnya sudah selesai, maka ada pilihan finish dan launch untuk Odoo SQL-nya gitu. Nanti akan launch dan akan muncul di browser teman-teman. Nah, tampilan yang akan teman-teman lihat untuk
pembuatan database untuk Odoo SQL-nya itu, yang bagian paling atas itu merupakan master data. Bagian bawahnya itu adalah kolom untuk mengisi master datanya tersebut. Kemudian bagian bawahnya itu seperti Odoo SOD untuk Odoo SOO untuk membuat database itu. Ya, baik itu username-nya, terus juga baik itu country, bahasanya, dan juga emailnya. Dan bagian bawahnya itu ada demo data. Nah, di sini aku jelasin dari mulai paling atas, yaitu dari master data. Nah, master datanya itu kalau bisa setelah muncul itu, teman-teman simpan atau catat untuk master datanya, benar-benar harus detail, dan kalau perlu, teman-teman screenshot aja untuk master datanya, karena nanti master data itu sebagai kunci uh, untuk teman-teman membuat database atau membuat database gitu. Kalau misal teman-teman kehilangan, nanti akan susah. Jadi teman-teman dijaga-jaga untuk lakukan screenshot ataupun dilakukan backup yang lain untuk bisa menyimpan master datanya itu, master passwordnya itu. Nah, setelah itu untuk bagian bawahnya itu ada pengisian kolom master datanya atau mohon maaf, master passwordnya. Jadi yang bagian atas itu merupakan master password yang sudah diberikan, nanti bisa teman-teman kopas kemudian masukkan ke dalam kolomnya. Dan bagian bawahnya itu bagian bawah dari master passwordnya itu diantaranya itu username-nya atau namanya, nama dari database-nya bisa, terus passwordnya, terus email juga, terus ada country atau negara, ada juga bahasanya. Dan bagian bawah itu ada demo datanya. Nah, demo data itu apa? Demo data adalah ketika teman-teman mencentang demo data itu dan teman-teman sudah berhasil membuat database, kemudian teman-teman login, maka nanti akan di dalam Odoo SQL ya, nanti akan tersedia data-data dummy atau data buatan yang sudah disediakan oleh Odoo SQL-nya. Nah, bagaimana jika tidak dicentang, maka nanti di Odoo SQL-nya maka tidak ada datanya atau kosong saja seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini aku saranin untuk centang aja untuk bikin demo datanya, karena nanti bisa juga membantu kita untuk mungkin kalau misal pengen belajar bisa buat di otak-atik dulu karena sudah disediakan data dummy-nya gitu. Nah, setelah berhasil membuat database, kemudian login, bisa teman-teman lakukan logout. Nah, teman-teman lakukan logout, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, yang mana ini adalah tampilan untuk melakukan login. Nah, di sini ada email dan ada passwordnya yang sudah aku katakan tadi. Kalau seperti Odoo SOO yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu untuk melakukan login juga sama, menggunakan email dan menggunakan password. Nah, di sini passwordnya, maaf, di sini bisa kita lakukan login aja langsung, bisa kita lakukan login. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Tapi pertama kali tampilan yang akan muncul adalah tampilan aplikasi ini teman-teman. Tampilan yang pertama kali muncul itu tampilan yang seperti ini teman-teman. Nah, di sini cukup familiar karena memang ya sama dengan Odoo SOO. Di sini untuk teman-teman yang pengen menginstal aplikasi ekstra, aplikasi lainnya, maaf, di sini bisa teman-teman klik aja aktifkan. Itu sama saja seperti memasangnya. Dan untuk yang ada keterangan terpasang itu, yang berarti sudah terpasang di aplikasi Odoo SQL-nya gitu teman-teman. Nah, dikarenakan mungkin aku udah um, menjelaskan terkait dengan Odoo SOO maupun Odoo SQL-nya untuk melakukan pembuatan database dan melakukan pengoperasian atau melakukan login ke dalam Odoo SOO dan Odoo SQL, maka di sini aku sudahi dulu untuk videonya, dan apabila selama video ini berlangsung ada penyampaian yang kurang tepat dan ataupun penyampaian informasi yang aku sampaikan itu kurang tepat, bisa teman-teman lakukan koreksi atau bisa teman-teman ingatkan dengan menggunakan kolom komentar di bawah ini, karena mungkin bisa aku jadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya terkait dengan mungkin ada kesalahan dalam bertutur kata. Nah, mungkin kita aku sudahi terlebih dahulu untuk video kali ini, dan kita akan lanjut ke dalam video selanjutnya untuk terkait dengan Odoo SQL-nya dan terkait dengan materi-materi Odoo untuk selanjutnya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.